Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Misty Name. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Bisikan dari Sisi Lain. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kalau diberi kesempatan untuk menceritakan bagian terseram dari hidup kalian, apa yang akan kalian ceritakan? Apakah sebuah perpisahan, kematian, atau melihat hal yang tidak diinginkan sekalipun? Tanpa kalian sadari, terkadang ketakutan yang kalian rasakan bisa berbuah kenyataan. Aku Salsa, seorang siswi dari salah satu sekolah menengah ke atas di kota Semarang. Kali ini aku akan berbagi sebuah cerita terseram yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Semarang 12 Maret 2023. Tepat setahun lalu setelah sekolah selesai mengadakan ujian semester, aku berencana untuk berlibur ke rumah nenek yang berada tidak jauh dari kota tinggalku. Selain untuk membuang beban pikiran, tujuan pergi ke sana juga karena harus menjaga nenek yang tengah sakit di desa. Aku diminta menjaga nenek selama seminggu sebab di sana kakek mulai kewalahan. Selain harus bekerja, kakek juga harus mengurus rumah sambil mengurus nenek. Sedangkan nenek saat ini belum bisa berbuat banyak. Seharian ia habiskan untuk berbaring di kasur sembari merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Maklum, usia nenek yang sudah senja mulai sering sakit-sakitan. Tidak ada sanak saudara nenek di sana. Semua anak dan cucunya merantau jauh dari desa, jadi wajar saja kalau pada akhirnya hanya kakek yang bisa merawat nenek di rumah. Oh ya, selain kakek, kadangkala saat kakek bekerja, ia dibantu oleh tetangga untuk mengurus nenek. Mulai dari memandikan, menyuapi makan, dan juga membantu nenek melakukan segala pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan. Namun mengingat biaya yang harus dibayar kakek per bulan membuatnya memutuskan untuk berhenti sejenak meminta bantuan tetangga. Begitulah, saat mendengar kabar kalau aku libur sekolah, lalu diminta pergi ke desa untuk merawat nenek agar kakek lebih leluasa. Sejujurnya aku tidak keberatan dengan permintaan tersebut. Toh sudah lama sekali aku tidak pergi ke desa. Terakhir mungkin 2 tahun lalu, walau tempat tinggalku tidak jauh dari sana, tapi terkadang kami sekeluarga tidak ada waktu untuk berkunjung. Dari kota menuju desa aku berangkat seorang diri menempuh perjalanan sekitar 40 km jauhnya, menggunakan kendaraan sepeda motor. Mengingat perjalanan yang lumayan dan diharuskan sampai tepat waktu, maka dari itu aku memutuskan mengendarai sepeda motor saja. Tidak ada ayah ataupun ibu yang ikut ke sana. Mereka sama-sama sedang sibuk bekerja. Sesampainya di sana, kedatanganku disambut oleh hamparan sawah hijau dengan pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Hatiku bersorak ceria bergumam sepanjang jalan sambil memainkan klakson motor ketika ada warga desa yang berpapasan. Mataku berbinar melihat keindahan di desa. Bagus sekali, bakal betah kalau tinggal di desa, gumamku sembari terus mengendarai sepeda motor. Perjalananku menuju rumah nenek dan kakek terbilang lama, sebab jalanan desa yang banyak lubang menyulitkan kendaraan bermotor untuk melintas kencang. Apalagi di sisi kanan dan kiri terdapat saluran air yang cukup dalam. Berbahaya kalau mengendarai dengan kecepatan kencang. Namun hatiku segera lega setelah tampak dari kejauhan sebuah rumah cukup sederhana dengan halaman luas serta pohon kelengkeng yang teduh. Di teras rumah ada kursi panjang yang terdapat 2 wanita setengah tua sedang berbincang dengan kakek. Mereka tengah asik tertawa sampai tawa tersebut buyar karena mendengar suara sepeda motor yang semakin mendekat. Mereka sontak menatap ke arahku dengan tatapan lekat. Mungkin dalam batin 2 wanita tadi tidak asing denganku. Tapi entah di mana mereka bertemu. Sedangkan kakek mulai beranjak, lalu mendekat setelah aku berhasil memarkirkan sepeda motor. Kakek tertawa puas sambil memberi jabatan tangan.
Alhamdulillah, cucu kakek sudah sampai. Ayo duduk dulu. Pasti capek toh nyetir jauh dari Semarang. Sambutan hangat kakek berikan. Aku segera tersenyum lalu turun, menghampiri dua wanita yang saat ini mulai manggut-manggut mengingatku. Aku bersalaman satu persatu. Kuduga dua wanita itu adalah orang yang membantu kakek mengurus nenek. Salsa toh, kok lama gak kelihatan? Udah besar sekarang. Ucap salah satu wanita itu yang bernama Mbok Sum. Aku merasa canggung sambil menundukkan diri di antara keduanya. Iya Mbok Sum, sibuk sekolah. Ayah dan ibu juga masih sibuk bekerja. Mbok Sum segera mengangguk dengan senyuman manisnya. Setelah itu barulah wanita di sampingnya bertanya. Udah lama lu kamu gak kesini. Nenek sakit-sakitan. Seminggu besok kamu yang menjaga toh? Tanya wanita tersebut yang bernama Mbak Juri. Iya Mbak Juri, besok Salsa yang menjaga nenek. Ngomong-ngomong, selama ini yang bantu kakak itu Mbok Sum dan Mbak Juri? Tanyaku bergantian. Mereka saling menatap, kemudian mengelus pundakku. Sementara Mbok Sum tampak antusias. Loh iya, tiap hari Mbok dan Mbak Juri yang jaga nenek. Kasihan nenekmu itu sudah gak bisa ngapa-ngapain. Per bulan perlu berobat juga ke dokter. Belum habis Mbok Sum bercerita, disambung oleh Mbak Juri. Iya, kakekmu itu kasihan, tiap hari harus mengurus segalanya. Kami waktu itu merasa iba, berbulan-bulan kami bantu kakekmu itu tanpa imbalan. Sebenarnya gak minta juga, tapi kakekmu itu memaksa memberi bayaran. Aku mendengarkan kedua wanita itu bercerita dengan semangatnya. Tiba-tiba dari balik badan kami terdengar suara kakek yang sedang berdem kencang. Bagaimana lagi, sanak saudara jauh. Tidak ada yang bisa diandalkan di sini. Tiap hari juga cuma Mbok Sum dan Mbah Juri yang membantu. Kakek datang, kemudian tertawa seraya membawa 4 cangkir teh hangat. Bunyi gelas yang saling bersentuhan ketika nampan itu dihidangkan. Aku menatap lega ke arah kakek yang langsung duduk di sampingku. Besok, kalau ada apa-apa bisa minta tolong Mbok atau Mbah Juri saja. Soalnya kalau siang kakekmu itu kerja di ladang. Ucap Mbok Sum sembari menyesap teh hangat tersebut dengan nikmat. Ah, nanti merepotkan kalian lagi. Biarkan Salsa belajar sendiri mengurus neneknya. Lagi pula nanti kuajari dia. Kakek menolak dengan halus ucapan Mbok Sum. Tujuannya juga biar tidak merepotkan. Aku dengan mudah memahami maksud mereka. Setelahnya kami bercerita banyak tentang kabar keluarga di Semarang sampai bagaimana cara merawat nenek. Apa saja yang bisa nenek makan dan bagaimana melayani nenek. Maklum saja, nenek itu sakit stroke, susah untuk bicara. Jadi mungkin akan sulit untuk aku memahami permintaannya. Tetapi memang sudah jadi resikonya, mengurus orang tua itu hanya perlu kesabaran. Memberikan pengertian lebih kepada mereka, memberikan apapun yang dibutuhkan, selayaknya mereka menjaga anak cucunya dengan penuh kasih sayang. Perbincangan kami segera usai setelah waktu asar datang. Satu-satunya masjid di desa sudah berkumandang. Dengan cepat Mbok Sum dan Mbak Juri pamit kepada kami. Mbok pamit dulu ya, harus masak dan mengurus rumah. Setelah Mbok Sum beranjak, gantian dengan Mbak Juri. Saya juga harus kasih makan anak sapi di kandang. Kedua wanita itu pergi tergesa-gesa. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar mengerjakan kewajibannya atau ada sesuatu yang mengganggu keduanya. Dilihat dari raut wajah mereka yang tampak ketakutan, tidak seperti sebelumnya saat mereka berbincang hangat dengan aku dan kakek. Sudah, tidak usah dihiraukan. Namanya ibu-ibu, kan harus mengurus segala sesuatu. Ucap kakek yang kemudian beranjak masuk setelah menepuk pundakku. Aku masih terdiam serta merasa heran. Tapi rasanya aku tidak perlu tahu tentang mereka. Kek, motor Salsa gimana? Dari luar aku bertanya dengan suara kencang agar kakek mendengar. Tidak berselang lama kakek menjawab. Masukkan saja di ruang tamu. Bisa memasukkan sendiri kan? Bisa. Aku segera berjalan menghampiri motor yang hendak aku masukkan ke dalam rumah. Kami bisa menyimpan kendaraan motor di ruang tamu karena terbilang paling luas dari ruangan yang lain yang ada di rumah tersebut. Rumah kakek dan nenek menghadap ke barat. Memiliki ruang tamu luas dengan tatanan meja kursi di samping kiri dan samping kanannya dibiarkan untuk parkir kendaraan. Masuk lagi sedikit terdapat 2 kamar yang bersebelahan, kamar nenek bersama kakek dan kamar lama ibu.
Selama seminggu di sana, aku diminta menempati kamar satu-satunya yang tidak dihuni, yaitu kamar lama ibu. Sebenarnya kamar tersebut cukup luas dengan ukuran 3 kali 4 meter dengan ranjang single bed yang membuat ruangan tersebut terasa lebih luas kalau dihuni oleh seorang saja. Kamar tersebut terdapat jendela yang menghadap ke timur. Tentu saja setiap bangun pagi, aku bisa menyaksikan indahnya matahari terbit. Banyak debu ya? Aku bergumam sambil menyibak tangan untuk mengusir debu yang tidak terlihat bentuknya. Kamar itu terlalu lama tidak dihuni, meski masih tertata rapi. Akan tetapi debu yang menyelimuti membuat siapa saja yang masuk ke sana bisa tidak betah. Bakal banyak yang harus dibersihin nih. Aku berkacak pinggang. Kedua bola mataku memutar menyaksikan beberapa barang yang mungkin harus aku bereskan. Setidaknya dibersihkan agar merasa nyaman seminggu ke depan. Dengan segera aku meletakkan ransel yang penuh dengan pakaian beserta barang-barang yang aku butuhkan. Sambil melipat lengan, seluruh ruangan itu siap untuk dibersihkan. Mulai dari lemari kayu dengan ukiran cantik khas Jepara yang diletakkan tepat di sudut ruangan. Lemari itu sangat menarik untuk dibuka. Wah, banyak baju-baju ibu rupanya. Ucapku takjub menyaksikan isi lemari tersebut penuh dengan pakaian-pakaian lama milik ibu. Di samping lemari itu terdapat sebuah meja yang di atasnya terdapat figura foto dan juga lampu tidur antik. Mataku lekat pada figura tersebut, sebuah gambar hitam putih yang rupanya foto ibu semasa kecil. Beberapa saat setelah aku menjelajah sambil membersihkan kamar tersebut, baru aku temui sesuatu yang membuatku begitu penasaran. Sebuah kotak berukuran besar, penuh debu yang tersimpan di bawah kolong ranjang. Kotak apa ini? Aku membolak-balik kotak tersebut, mencari dari sisi mana aku dapat membukanya. Nah ini. Ketika aku lihat kotak tersebut, rupanya ada gembok kecil yang harus dibuka. Entah mengapa semakin lama aku memandang, semakin dibuat penasaran dengan isinya. Kedua tanganku masih sibuk berusaha membuka dengan paksa. Aku mengambil gunting, siapa tahu bisa digunakan dengan itu. Lama aku mencoba dan akhirnya kotak itu benar-benar terbuka. Kalian tahu apa isinya? Aku menemukan sebuah alat yang mirip dengan telepon lama. Semacam benda berbentuk tabung yang disalurkan dengan lilitan kabel. Lilitan kabel tersebut tersambung dengan benda bulat yang mempunyai tombol aneh dan juga kristal menempel pada sebuah kawat yang ada di dekat tombolnya. Telepon zaman dulu, pikirku seraya mengangkat alat tersebut. Di bawah alat tersebut terdapat sebuah surat-surat lama milik ibu. Banyak amplop cantik juga yang tersimpan. Karena jiwa penasaran, aku berniat membuka satu persatu amplop tersebut. Sampai suatu suara mengagetkanku. Aku terhenyak, mataku melotot sementara tanganku mengurungkan niat untuk membuka amplop itu. Aku segera keluar dari kamar memastikan suara tersebut bukan berasal dari nenek. Setelah kupastikan rupanya seluruh ruangan gelap. Jendela yang terpasang di ruang tengah sudah terbuka lebar. Di luar hujan lebat dengan petir yang menyambar. Jantungku berdegup kencang. Aku berjalan melewati pintu kamar nenek yang masih tertutup rapat. Kepalaku menyundul keluar melihat sederas apa hujan yang datang. Padahal tadi terik, kenapa tiba-tiba hujan? Tanyaku pada diri sendiri. Aku langsung menutup rapat jendela tersebut, kemudian menyalakan seluruh lampu rumah agar terlihat lebih terang. Sebenarnya aku ingin sekali menengok keadaan nenek, karena sejak kedatangan awal aku ke sana sama sekali belum bertemu dengan nenek. Tapi tidak tahu kenapa, aku tidak memiliki cukup keberanian untuk membuka pintu kamar nenek yang masih tertutup rapat. Sementara itu sedari tadi aku tidak mendapati kakek di sekitar rumah sejak aku masuk ke dalam kamar. Rumah itu terasa sepi. Sambil mendudukkan diri di atas sebuah kursi ruang tamu, aku kembali memainkan ponsel sambil mengirim pesan kepada ibu. Meski sebenarnya itu hanya untuk pengalihan rasa takutku yang tidak terbendung. Apalagi petir mulai terdengar keras menyambar apa yang diinginkan. Sepi, hanya suara hujan dan juga jam dinding yang bisa aku dengar. Sesekali juga aku mulai mendengar dengkuran nenek yang kadang disusul rintih kesakitan. Aku khawatir, tapi terlalu takut untuk memastikan keadaan nenek. Di sela-sela suara petir terdengar sebuah ketukan yang begitu keras berasal dari pintu ruang tamu.
Tidak bisa berpikir baik, aku mematung setelah beberapa kali ketukan itu terdengar. Sampai mataku benar-benar menyaksikan gagang pintu tersebut bergerak, naik turun dengan cepat hingga pintu itu terbuka lebar bersamaan dengan padamnya lampu ruangan. Mati lampunya. Salsa, gimana kondisi nenekmu? Banyak petir begini, biasanya dia sering takut. Perlu ditemani. Dari luar tersorot lampu senter yang mengarah kepadaku. Rupanya itu adalah kakek. Jantungku rasanya hampir copot karena kaget. Badanku gemetar memandang kakek yang masih mengenakan jas hujan sampai masuk ke dalam. Ini makanan untuk kamu. Tadi kakek beli dulu keluar. Oh ya, sudah maghrib. Mari sholat dulu. Ucap kakek sambil meletakkan bungkus makanan di hadapanku. Dalam hati aku bertanya dengan penuh keheranan. Sudah maghrib? Kok nggak ada azan, kek? Tanyaku kepada kakek. Biasalah, orang sini kalau hujan deras begini malas pergi ke masjid. Apalagi masjid di sini cuma satu, sedangkan rumah warga jaraknya cukup jauh. Kakek mandi dulu, kamu sudah tengok nenek? Aku terdiam cukup lama sambil menelan ludah. Sungguh aku benar-benar ketakutan. Belum, Salsa takut. Namun kakek malah tertawa mendengarku. Kamu ini ada-ada saja. Ya sudah, wudhu saja dulu. Setelah sholat, baru jenguk nenek. Ucap kakek dengan bergegas meninggalkanku. Aku masih terdiam memandangi kakek yang mulai beranjak masuk ke dapur. Mungkin sekitar 3 menit aku hanya berdiri mematung, sesekali melihat menit jam pada lock screen HP-ku. Waktu sudah menunjukkan pukul 18.15 dan kakek sudah keluar dari dapur dengan membawa lilin di atas sebuah piring kecil. Cepat ambil wudhu, bawa lilin ini kalau kamu takut, ujar kakek sambil memberikan lilin itu padaku. Aku segera membawanya sambil bergegas mengambil air wudhu. Kamar mandi di rumah kakek terpisah, jadi letaknya berada di luar dekat dengan sumur tua yang biasanya kakek gunakan untuk menimba. Sumur itu terletak di belakang rumah, di samping sumur barulah ada kamar mandi. Di sana gelap, seluruh desa mati lampu, sedang hujan masih deras mengguyur rumah-rumah warga. Aku menggunakan payung yang disampirkan di pundak. Tangan kananku membawa lilin dan tangan kiriku menyincing celana yang hampir basah terkena hujan. Di luar cukup dingin, suasananya sangat mencekam. Selain suara deras air hujan, sesekali terdengar suara burung hantu putih dan juga suara gareng yang menggema. Perasaanku mulai tidak enak. Aku tidak peduli bajuku sudah basah kuyup dengan air wudhu dan juga hujan. Bulu kuduk menegang, aku segera mempercepat langkah untuk masuk ke dalam. Karena terburu-buru lilin itu pun padam. Jantungku berdegup kencang. Aku terdiam memandang ke kanan dan ke kiri yang diisi oleh semak tinggi. Mampus, serem banget, gumamku sambil mengelus tengkuk yang merinding. Aku bergidik ngeri. Seiring aku berjalan, suara gareng itu semakin kencang beradu dengan air hujan. Kakek, nyaliku ciut. Aku berlari tapi rasanya pintu masuk itu semakin menjauh. Sementara bajuku sudah basah kuyup. Payung yang kugenggam bergerak tidak beraturan sebab aku berlari. Kakek, teriakku sekali lagi. Entah mengapa tubuhku sudah gemetar ketakutan, berharap teriakanku didengar oleh kakek. Bagaimana tidak ketakutan? Aku berlari dalam kegelapan, hanya mengandalkan kemampuan melihat meski remang-remang. Dari dalam aku sudah mendengar jawaban dari kakek. Salsa, ayo cepat. Salsa, kenapa lama sekali? Salsa. Suara kakek semakin dekat. Ia mulai menghampiri karena tidak ada jawaban dariku. Tepat di depan mataku kakek sudah berdiri sambil membawa senter. Sorot lampu kuning dari senter tersebut langsung mengarah padaku. Aku segera berlari menghampiri kakek dengan seluruh ketakutan yang tidak bisa aku bendung lagi. Brak! Sampai aku terjatuh, tersungkur tepat di depan kakek. Aduh! Kakek yang tampak khawatir langsung mengangkat badanku. Ia terburu-buru. Ayo cepat, masuk cepat! Setelah aku masuk ke dalam, pintu itu ditutup dengan kencang oleh kakek. Brak! Dan yang membuatku heran, kakek terlihat begitu ketakutan setelah menutup pintu tersebut. Namun aku tidak memiliki keberanian untuk bertanya kepadanya. Sudah, ayo sholat, keburu waktunya habis. Aku hanya mengangguk. Tingkah kakek tadi membuatku bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Tapi aku rasa bukan waktunya untuk menanyakan hal itu. Terlebih, aku baru saja sampai ke desa setelah 2 tahun tidak berkunjung.
Singkat cerita, kami selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelahnya aku diajak oleh kakek untuk menjenguk nenek. Barulah rasa takut itu kembali muncul. Baru berdiri di depan pintunya saja membuatku merasa ngeri. "Kek, kenapa pintu kamar nenek ditutup terus?" Kakek yang hendak memutar gagang pintu itu pun menghentikan niatnya. Ia menepuk pundakku sambil mengajak duduk kembali. "Kemari, duduklah dulu. Kalau ada yang sakit di rumah ini, hendaknya selalu menutup pintu kamarnya. Karena kakek percaya benda-benda yang jahat itu ada. Kalau pintu itu dibuka, pasti benda-benda jahat itu dengan mudah masuk dan bisa membahayakan." Sedangkan aku masih tidak paham, merasa janggal dengan apa yang kakek ucapkan. "Benda-benda jahat? Seperti apa, kek?" Aku bertanya kepadanya. Kakek kembali mengingat sesuatu sambil mengerut dahi. "Ada pokoknya. Sudah, jangan takut. Ayo masuk." Sambil beranjak, kakek mulai memutar gagang pintu tersebut. Sampai pintu itu terbuka lebar, bau semerbak minyak urut seketika menyebar. Di dalam kamar tersebut tentu saja gelap, tapi aku masih bisa melihat sebuah meja besar yang diletakkan di samping ranjang dengan kelambu putih yang menutupinya. Di atas sebuah ranjang tersebut, wanita sedang berbaring, hanya diam, bahkan tidak menoleh sedikit pun saat kami masuk ke dalam. Aku cukup terkejut sebenarnya. Di atas sebuah meja besar itu ada figura foto yang tertata rapi. Ada nampan yang di atasnya masih ada sebuah teko dan mangkok kotor yang belum diangkut untuk dibersihkan. Dan yang lebih mengejutkan, di bawah ranjang ada sebuah cawan yang isinya dupa dan juga kembang. Aku mulai bertanya-tanya akan kejanggalan yang aku saksikan. Benar atau tidak, sepertinya memang ada yang disembunyikan. Mataku segera memandang ke arah wanita tua dengan daster putihnya. Ia masih memejamkan mata, rambut putihnya digerai sempurna, fisiknya masih terlihat normal. Bahkan aku tidak melihat kecacatan sebab stroke yang diderita nenek. "Nenekmu itu tidak bisa pergi kemana-mana. Tiap hari harus dimandikan dengan dibasuh sapu tangan basah begini," ucap kakek sambil mencontohkan bagaimana cara memandikan nenek. Wanita tua itu sudah tidak berdaya. Bahkan ketika kulit keriputnya terkena sentuhan air, ia tidak merespon. Matanya masih terpejam sempurna. Aku segera menundukkan diri juga di ranjang, di samping tubuh nenek. "Biar Salsa coba, kek." Aku segera mengambil alih tugas kakek untuk memandikan nenek. "Selain memandikan juga harus mengganti popok nenek. Memang harus sabar mengurusnya. Belum lagi kalau nenek terbangun, pasti ada saja permintaannya. Apa kamu tidak keberatan?" Jelas kakek seraya bertanya kepadaku. Aku langsung menggeleng. "Salsa nggak merasa keberatan, kek. Tujuan Salsa kesini kan memang untuk membantu kakek." Mendengar jawabanku membuat kakek terlihat senang. Ia merasa lebih dimudahkan dengan adanya aku di sana, sembari menghemat pengeluaran yang biasanya digunakan kakek untuk membayar Mbok Sum dan juga Mbak Juri. "Salsa harus setiap saat menjenguk nenek, kek?" Pertanyaanku cukup membuat kakek kebingungan. Ia segera menggeleng. "Biasanya nenek akan memanggil kalau butuh bantuan. Tidak usah terlalu sering membuka kamar nenek." Lagi dan lagi kejanggalan itu semakin jelas kudapatkan. Aku berpikir keras, mengapa seseorang yang sedang sakit tidak boleh terlalu sering dijenguk untuk memastikan keadaannya. Terlebih aku orang yang mudah khawatir akan sesuatu. Bukan apa-apa, tapi takut saja kalau terjadi yang tidak diinginkan saat aku tidak menjenguk nenek. Apalagi aku tahu nenek sulit bicara. Ada banyak kemungkinan yang akan membuatku khawatir dengan kondisi nenek sekarang. Namun sekali lagi aku baru saja sampai ke desa setelah 2 tahun tidak berkunjung. Tentu saja kakek lebih terbiasa daripada aku yang baru saja datang ke sana. Untuk beberapa hari ke depan aku harus menuruti segala perintah kakek dulu. Meski aku merasa ada yang tidak beres. Kami segera keluar meninggalkan nenek setelah selesai memandikannya. Rumah ini masih gelap karena lampu tidak kunjung menyala. Sedangkan hujan sepertinya akan menjadi badai. "Sepertinya hujannya awet. Apa di luar rumah warga yang lain masih gelap?" tanya kakek sambil menyesap segelas air putih. Aku yang hendak masuk ke kamar itu pun kembali berhenti. "Tadi masih gelap, sepertinya memang bakal lama, kek." "Tunggu, lampu di kamar ibumu itu pakai baterai. Coba dihidupkan dulu.
Kalau bisa tidak usah pakai lilin. Kakek menghentikan langkahku lagi. Aku segera mengangguk. Biar Salsa coba. Kamar yang aku tempati juga gelap. Isi kotak yang aku buka tadi juga masih berserakan di atas ranjang. Kedua mataku langsung melihat ke arah amplop yang tampak aneh sekarang. Aku membatin. Padahal tadi amplopnya belum kubuka. Aku menyadari sesuatu. Amplop itu sudah terbuka, padahal aku ingat betul belum sempat membuka amplop tersebut. Sambil merebahkan tubuh, aku memandangi satu persatu isi amplop yang mengejutkanku. Ada kurang lebih 10 amplop yang ada di tanganku. 9 isinya adalah surat cinta ibu, dan yang satu lagi, foto. Sebuah foto yang tampak usang. Foto tersebut menunjukkan satu keluarga, seorang ayah, ibu, seorang anak lelaki dan juga anak perempuan. Itu adalah foto ayah dan ibuku saat mereka berusia sekitar 30 tahun awal. Seorang anak lelaki yang di sampingnya berusia sekitar 12 tahun, sedangkan seorang anak perempuan yang tidak lain adalah aku yang masih berusia sekitar 6 tahun. Akan tetapi yang membuatku bertanya-tanya, siapa anak lelaki itu dan mengapa wajahnya diblur. Lama mataku lekat pada anak lelaki tersebut. Aku sungguh tidak mengingat siapa dia dan kapan kita mengambil foto itu. Dengan pakaian ibu yang memakai kebaya dan ayah yang memakai baju khas Tionghoa, begitu juga anak lelaki tersebut. Siapa ya? Aku bergumam, tidak henti memandangnya sampai aku tidak sadar bahwa aku larut dalam lamunan. Gimana? Bisa tidak lampunya? Aku terhenyak mendengarnya. Seketika aku lempar kertas foto tersebut lalu bergegas memasukkannya kembali ke dalam kotak sambil merangkak meraih gagang lampu tidur yang terletak tepat di atas meja kamar itu. Ceklek. Cahaya kuning dari lampu tidur menyala terang. Aku tidak menyangka bahwa lampu lama itu masih bisa menyala setelah tidak digunakan entah berapa lama. Mataku berbinar memandangnya. Lampu yang begitu indah. Bisa kek? Aku segera mematikan lilin yang tadi kubawa sambil menutup pintu kamar yang kini ruangan itu sudah terang. Aku langsung lompat, merebahkan tubuh di atas single bed yang empuk dan nyaman. Meski masih dengan tumpukan kertas dan juga kotak yang tadi aku temukan, terbesit di pikiranku untuk mencari tahu siapa lelaki yang ada di dalam foto tersebut. Tapi aku takut kalau menanyakannya langsung pada ibu. Kedua bola mataku memandangi lagi kertas foto tersebut, berharap dengan keadaan yang lebih terang, aku bisa melihat dengan jelas wajah lelaki tersebut. Ah, siapa sih? Aku menyerah, mataku sakit melihatnya. Masa aku punya kakak? Tanyaku pada diri sendiri. Enggak deh, aku gak ingat. Beberapa menit kemudian aku selesai membaca seluruh surat cinta ibu. Begitu juga dengan kantuk yang terundang untuk segera memejamkan mata. Namun aku masih dibuat penasaran dengan telepon kuno itu. Untuk apa? Dulu ibu memainkan ini. Sambil mengangkat tabung telepon tersebut, aku segera mendekatkan salah satu tabungnya ke telinga dan salah satu lagi ku genggam tepat di depan mulut. Aku pernah melihat bagaimana cara memainkan telepon sejenis ini. Sambil menekan acak tombol itu, aku mulai mengetesnya. Halo? Kristal itu menyala setelah aku berbicara dan telepon itu masih berfungsi dengan baik. Aku dapat mendengar suaraku dengan jelas. Kantuk tiba-tiba hilang. Aku tengah asik memainkan mainan tersebut karena takjub melihat kristal itu menyala saat aku bicara. Suara yang dihasilkan dari telepon kuno itu juga keras dan jelas. Aku masih bisa mendengar suaraku dari jarak 2 meter. Tapi sepertinya malam mulai larut. Hujan masih mengguyur desa dan suasana masih terasa dingin. Aku segera membereskan kotak tersebut, memasukkan semua amplop yang sudah aku buka, lalu mengembalikan kotak itu di bawah kolong ranjang. Sementara telepon kuno tadi aku letakkan di samping lampu tidur untuk dimainkan lagi besok. Saatnya tidur. Aku segera menarik selimut untuk menutupi seluruh badan yang kedinginan. Sambil memejamkan mata, aku semakin larut dalam mimpi. Tapi sesuatu terjadi, sesuatu yang menjadi bagian terseram dalam hidupku. Tengah malam aku terbangun sekitar pukul 23.40, hampir dini hari. Di kamar itu sudah terang dengan cahaya putih di atasku, pertanda bahwa lampu sudah menyala. Aku hendak minum saat itu, berjalan beberapa langkah, lalu mengambil sebotol air minum yang ada di dalam tasku. Tas yang aku bawa, aku letakkan di samping meja di dekat sebuah jendela. Saat aku meneguk botol minum sambil memandangi ponselku,
Seberkas cahaya kemudian menyala. Dapat aku lihat dari sudut mata, cahaya itu berasal dari kristal pada telepon kuno yang sengaja aku mainkan. Terkejut bukan main. Kalian ingat, kristal itu hanya menyala saat ada seseorang yang sedang bicara. Dan tidak ada suara. Rusak mungkin ya? Aku masih berusaha menepis pikiran buruk itu. Sampai sesuatu kembali mengejutkanku. Kristal itu kembali menyala. Disusul dengan suara dari salah satu tabung teleponnya. Suara yang tidak begitu jelas, tapi aku bisa mengetahui bahwa itu suara lelaki. Merinding bukan main, aku tidak berani tidur kembali karena telepon itu dekat dengan ranjang. Sambil berdiri mematung, aku menyudutkan diri di dekat jendela. Sementara suara itu semakin terdengar keras dan jelas, seperti, "Salsa, tolong, aku di sini." Dan terdengar lagi, "Ayo main Salsa, aku sendiri, aku mati." Siapa yang tidak gemetar mendengarnya? Keanehan itu tidak berhenti di situ saja. Setelah telepon kuno itu berbunyi, jendela di belakangku terbuka lebar dengan sendirinya. Aku menjauh dari jendela itu, kembali ke ranjang lalu menutupi diri dengan selimut. Dari luar aku melihat sosok hitam mengerikan. Mulutnya merah berdarah, matanya melotot. Sosok itu juga memiliki telinga panjang. Dan mungkin kalau bisa kalian bayangkan, sosok itu mirip dengan Lucifer. Baru kali ini aku menyaksikan sesuatu mengerikan dengan jelas di depan mata. Aku berteriak kencang ketika sosok itu hendak masuk dengan cara merangkak. "Ah!" Mulutku terbuka lebar saat berteriak. Dan yang lebih menyeramkan, sosok itu juga ikut berteriak, suaranya begitu nyaring. Tidak lama setelahnya lampu kamar kembali mati, disusul dengan ketukan pintu yang amat keras, membuatku begitu kebingungan. Sementara sosok yang ada di hadapanku masih mencoba merangkak masuk, aku ketakutan, menjerit serta menangis. Dari luar ketukan itu semakin keras, sampai pintu tersebut didobrak. "Salsa, kenapa?" Kakek datang dengan raut wajah ketakutan. Keringat sudah mengalir membasahi pelipisnya. Aku tidak banyak bicara sebab sangat terkejut. Baru pertama kali aku melihat sosok semengerikan itu. Aku langsung menangis, memeluk kakek. "Kek, tadi ada hantu." Ucapku mencoba mengatur nafas karena menangis sesegukan. Kakek nampaknya mengerti dengan apa yang aku alami. Ia langsung berjalan, mengambil telepon kuno yang masih berada di atas meja. Kakek melotot. Ia tampak marah sekarang. "Di mana kamu dapat telepon ini?" Ucapnya dengan nada tidak mengenakan. Aku hanya diam, sedangkan kakek mulai menggertak. Menggoyangkan pundakku seraya bertanya hal yang sama. "Dari mana kamu dapat telepon itu?" Sekali lagi aku tidak menjawab, tapi segera aku tunjukkan kotak yang disembunyikan di bawah ranjang. Kakek yang memegang senter langsung mengarahkan sorot lampunya ke arah kotak tersebut. Ia kemudian menggeleng. "Bawa kemari kotak itu." Kakek segera merebut kotak yang masih ada di dalam genggamanku. Sejujurnya aku tidak mengerti mengapa kakek melakukan itu, seperti ada hal yang ia sembunyikan dariku. Apalagi tentang keanehan yang terjadi sejak aku datang. Semua belum terjawab tentang mengapa kamar nenek selalu tertutup, sampai siapa anak lelaki yang ada di dalam foto itu. Malam itu kakek membawa semua barang yang aku temukan, termasuk telepon kuno yang sempat aku mainkan. Aku berpikir sejenak. Lagi pula tidak ada masalahnya jika benda-benda itu diambil dariku karena itu semua milik ibu. Namun, pikiran itu segera ditepis oleh keanehan yang menjadi nyata. Aku melanjutkan tidur berharap semua akan baik-baik saja besok. Akan tetapi dini hari udara dingin sangat mengganggu. Sayup-sayup aku masih bisa mendengar kalimat yang sama seperti yang terdengar dari telepon kuno tadi. Suara itu semakin jauh, tapi berhasil membuat bulu kuduk berhasil menegang. Serta dapat kurasakan jari jemari kakiku yang seolah disentuh oleh sesuatu. Sangat dingin. Aku ketakutan sambil menutup diri dengan selimut. Tapi rasa penasaran memuncak, sedangkan ketakutan membuatku memilih untuk tidak membuka mata. Sampai bisikan itu terdengar tepat di sampingku. "Salsa, ayo main atau mati." Sialnya mataku langsung terbuka lebar ketika bisikan itu masuk ke telingaku. Dan benar saja, sosok yang sama, dia bergelantungan menggunakan kakinya yang panjang pada kayu yang menyangga genteng di atasku. Kalau kalian bisa bayangkan, seperti kelelawar yang tidurnya bergelantungan, seperti itulah rupa sosok mengerikan yang ternyata belum hilang.
Sebuah pengalaman buruk, aku sering mengalami ketindihan, tapi baru kali ini aku bisa melihat sosok yang menggangguku. Mataku terbuka lebar, badanku tidak bisa digerakkan, mulutku seolah terbungkam. Aku hanya bisa mengandalkan bacaan ayat kursi dalam hati. Lama sosok itu menampakkan diri, sampai lampu kamar menyala, barulah sosok itu menghilang begitu saja. Perasaanku lega, aku terduduk sejenak sambil menangis lagi. Mulai merasa ada yang tidak beres, aku berusaha mencari tahu siapa sosok lelaki yang ada di dalam foto itu. Meja besar yang ada di samping ranjang memiliki beberapa rak yang mungkin menyimpan sesuatu di dalamnya. Aku membongkar isi rak tersebut satu persatu. Namun hanya aku temukan buku diari ibuku, dan setelah beberapa buku aku buka di bolak-balik halamannya, barulah aku menemukan sesuatu. Terselip sebuah kertas foto yang sama seperti yang ada di dalam kotak. Dan kali ini wajah anak lelaki itu jelas. Dari balik fotonya bertuliskan waktu dan juga beberapa nama. 6 Juni 2010. Ayah, ibu, Salsa dan Seran. Aku berusaha mengingat nama yang tidak asing terdengar olehku. Seran. Siapa Seran? Mataku membulat. Tanpa basa-basi aku langsung keluar hendak masuk ke kamar nenek. Namun kakek yang melihatku langsung menahan. Mau apa kamu? Nenek sedang istirahat. Aku tidak peduli. Sambil memutar gagang pintu hingga terbuka, wanita tua itu masih tertidur di atas ranjangnya. Dengan tergesa-gesa aku segera menggoyangkan tubuhnya. Nek, ini Salsa, ucapku dengan lantang. Nenek yang baru saja terbangun langsung terkejut melihatku. Aku berucap kembali, sementara kakek masih mencoba menghalangi dengan memeluk erat badan dan juga menutup mulutku. Aku segera menyodorkan kertas foto yang aku temukan pada nenek. Seran, nenek ingat tragedi itu kan? Wanita tua itu memang kesulitan bicara, tapi ia paham dengan niat dan tujuanku menunjukkan foto itu. Nenek menangis, memaksakan dirinya untuk bicara. Kira-kira seperti ini bicaranya. Seran, cucu nenek yang dikorbankan untuk Salsa. Waktu itu Seran belum mati, tapi ayah dan ibumu yang memaksa untuk mendonorkan jantung itu untuk Salsa. Kini aku ingat tragedi yang menimpa keluarga kami beberapa tahun lalu. Ketika kami mudik lebaran, mobil yang ayah tumpangi menabrak sebuah truk angkutan berat. Mobilnya berguling hingga masuk ke dalam jurang. Aku yang tidak terselamatkan, lukaku paling parah. Aku nyaris mati karena kehabisan darah dan juga bocor jantung. Karena itu pula mengapa nenek mengidap stroke. Nenek yang saat itu terpukul karena keputusan kedua orang tuaku untuk mendonorkan jantung Seran untukku. Yang mana memang orang tuaku menganggap Seran terlalu malang untuk hidup. Kelainan genetik yang ia derita membuat kedua orang tuaku kesulitan merawat Seran. Karena itulah mereka lebih memperjuangkan aku untuk hidup dengan mendonorkan jantung Seran. Keputusan kedua orang tuaku berdampak buruk bagi kesehatan nenek hingga terkena stroke, membuat kakek saat itu sangat marah. Maka dari itu ia berusaha menyembunyikan segala kenangan keluarga kami dengan Seran. Sekarang sudah bisa kalian tebak mengapa keluargaku jarang atau bahkan enggan datang ke desa. Jawabannya karena tragedi itu membuat hubungan orang tuaku dengan kakek dan nenek renggang. Beberapa hari setelah aku mengetahui seluruh kejanggalan yang aku alami, aku memutuskan untuk tinggal di desa sementara waktu. Karena di sana juga tempat dimakamkannya saudara kandungku Seran. Tepatnya, makam itu berada persis di samping kamar mandi di dekat sumur. Untuk Seran, aku berterima kasih meski tidak sempat mengatakannya saat itu. Aku masih begitu kecil untuk mengungkapkan rasa kasih sayangku. Seran telah menjadi kakak yang baik dan Seran tidak pernah mati. Karena sekarang jantung Seran, jantungku juga. Setelah kejadian itu, aku mengalami gangguan yang terus-menerus datang. Suatu bisikan yang tidak henti mengganggu ketika hendak terlelap. Sejak aku melihat sosok itu, mataku menjadi peka dengan mereka. Bahkan aku masih sering mendengar kalimat yang mulai melekat. Salsa, main atau mati. Bisikan itu selalu terdengar, entah dari Seran atau dari... aku tidak perlu menjelaskannya. Aku rasa kalian akan paham bahwa mereka selalu berdampingan. Bahkan ketika kalian mulai membaca atau mendengar cerita ini. Sudah siap bertemu Seran?
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.